Ya halo, selamat datang kembali di channel Novian Grapes bareng gua Aldi. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul No Way Up. Film ini mengisahkan tentang perjuangan para penumpang yang terjebak di dalam laut setelah mengalami kecelakaan pesawat. Bukan hanya itu, mereka semua juga ternyata diincar oleh hiu-hiu kelaparan yang sedang mencari mangsa. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita yang terjatuh ke dalam air di tengah lautan. Lalu ia pingsan selama beberapa detik sebelum akhirnya tersadar dan panik. Tiba-tiba seorang pria bernama Brandon terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ia telah mimpi buruk. Brandon bekerja sebagai pengawal pribadi putri seorang gubernur bernama Ava. Brandon memiliki rasa bersalah yang amat mendalam terhadap Ava karena ia telah gagal melindungi ibunya. Hal itu membuatnya sangat dekat dengan Ava. Ialah orang yang berperan menggantikan ibunya sebab ayah Ava terlalu sibuk dengan pemerintahan. Suatu hari, Brandon dan Ava tiba di bandara untuk menemui Jet dan Kyle. Jet merupakan kekasih Ava, sedangkan Kyle adalah sahabat Jet yang kelakuannya tengil bener. Di sini, Jet menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Brandon karena ia selalu mengikuti kemanapun si Ava pergi. Lalu Ava menjelaskan bahwa ayahnya lah yang minta Brandon ikut untuk menjaga mereka semua dalam perjalanan ke Cabo. Dad's sure to be Fortune 500 in a couple of years. Every situation has the potential for violence. Sebelum memasuki pesawat, Ava tak sengaja bertabrakan dengan seorang anak bernama Rosa yang sedang mencari bonekanya. Kebetulan Ava sempat melihat boneka di lantai bandara. Lalu ia mengambilnya dan mengembalikannya ke Rosa. Beberapa saat kemudian, seluruh penumpang mulai memasuki pesawat. Ava, Jet, dan Kyle merasa ada yang aneh sebab pesawat tersebut tak memiliki banyak penumpang. Mereka akhirnya memilih duduk di kursi paling belakang. Padahal seharusnya si Ava ini duduk di kelas eksekutif bersama si Brandon. Saat pesawat mulai lepas landas, Kyle dengan tengil mengejek pramugara bernama Danilo yang sedang mendemonstrasikan penggunaan alat keselamatan. Tapi Danilo tetap fokus pada tugasnya dan mengabaikan ejekan si Kyle. Shut up, Kyle. What? Tak lama kemudian pesawat mengalami getaran. Lalu awak pesawat mengumumkan kalau kondisinya masih aman karena hanya sekedar turbulensi. Selang beberapa menit getaran kembali terjadi. Lalu pilot memberitahu kalau mereka tak sengaja menabrak gerombolan burung. Danilo meminta seluruh penumpang untuk segera menggunakan sabuk pengaman. Rosa yang duduk di kursi bagian sayap melihat ada kobaran api yang muncul pada mesin pesawat. Lalu ia memberitahu neneknya, dan di saat itulah seluruh orang mulai ketakutan. Kencangnya angin membuat kobaran api semakin membesar dan membuat bodi pesawat terkelupas, lalu serpihannya memecahkan kaca jendela. Tekanan udara dalam pesawat pun berubah setelah kaca jendela pecah, lalu tiba-tiba beberapa penumpang yang tak memakai sabuk pengaman terpelanting ke badan pesawat sehingga menimbulkan lubang besar di bagian samping. Seluruh penumpang yang ada di kursi tengah tak kuasa melawan kencangnya angin, sehingga mereka semua terhempas melayang ke luar pesawat. Pramugari mencoba membantu pria yang akan terjatuh, tapi ia malah ikut jatuh bersamanya. Setelah kehilangan sebagian besar penumpangnya, pesawat tersebut akhirnya jatuh ke air dengan kecepatan tinggi hingga terperosok ke ujung jurang dalam laut Samudra Pasifik. Para penumpang yang duduk di kursi belakang selamat, termasuk Danilo yang duduk di jamsit pramugara. Namun naas, Kyle yang mencoba menahan tubuhnya malah mengalami patah tulang di bagian tangan. Dalam kondisi yang sunyi, Ava mendengar suara gaduh dari depan pesawat yang sudah dibanjiri air laut. Mereka semua pun kompak mengamati sumber suara tersebut. Ternyata itu adalah Brandon bersama Rosa dan neneknya yang dalam keadaan pingsan. Danilo kemudian langsung membantu menyelamatkan nenek Rosa dengan cara CPR. Nenek Rosa yang bernama Marty tersebut akhirnya tersadar. Lalu ia langsung menanyakan keberadaan suaminya.
Brandon mengatakan kalau penumpang di bagian depan tak ada yang selamat, termasuk suaminya. Look out for any signs of buckling. Lalu ia memberitahu kalau posisi pesawat berada di ujung jurang laut dengan kemiringan 30 derajat. Brandon meyakinkan penumpang lain kalau ayahnya Alpha ini akan segera mengirim tim penyelamat. Maka dari itu ia minta yang lain untuk tenang dan bersabar. Danilo juga yakin kalau pilot sudah mengirimkan titik koordinat terakhir sebelum pesawat terjatuh. Pilot will have had radio contact before we crashed. It's safer to stay put. Dengan keadaan yang kedap udara, otomatis oksigen pun jadi sangat terbatas. Di pesawat tersebut ada 2 tangki oksigen di bagian belakang untuk keadaan darurat. Tetapi ketika mereka mengecek tangki tersebut, ternyata oksigennya kosong. Marty kemudian ingat kalau ia sempat melihat penumpang yang duduk di sebelahnya membawa tabung oksigen medis. Akhirnya Brandon berniat untuk mengambil tabung tersebut. Sebelum menyelam, Marty nitip pesan ke Brandon agar ia mengambilkan topi milik suaminya. Bring up my husband's cap if you find it down there. Brandon pun segera menyelam dan berenang melewati banyak penumpang yang meninggal di kursinya. Lalu ia menemukan tubuh suami Marty dan langsung membawa topinya. Setelah itu, Brandon menuju kursi seberang untuk mengambil tabung oksigen yang berada di dekat jendela. Kemudian, Brandon berenang ke belakang untuk memberikan tabung tersebut ke yang lain. Tapi saat melewati lubang besar di badan pesawat, ia merasa ada sesuatu yang bergerak dari luar. Lalu tiba-tiba, Brandon diserang oleh hiu yang secara mengejutkan masuk melalui lubang tersebut. Brandon berusaha menghindar dan melawan dengan memukulnya menggunakan tabung. Tapi sayang ia kalah tenaga dan akhirnya tergigit. Alpha dan yang lainnya khawatir melihat ada gelombang air di depan pesawat. Mereka semua mulai panik, tapi tak lama kemudian kondisi air kembali normal dan tenang. Di saat itulah mereka semua kaget melihat Brandon muncul dari dalam air dengan keadaan kaki terluka. You really sure about that? Cause you were... Alpha pun menghampiri Brandon untuk membantunya naik ke permukaan. Namun Brandon melarang Alpha dan meminta semuanya untuk segera mundur. Setelah tabung oksigen diberikan, hal mengejutkan justru terjadi. You can. Brandon tiba-tiba ditarik kembali ke dalam air. Mereka semua pun ketakutan setelah melihat warna air berubah menjadi merah. Dengan samar-samar mereka semua melihat seekor hiu sedang berenang di bagian depan pesawat. Danilo kemudian mengajak Alpha dan yang lain untuk bersembunyi di ruangannya sambil menunggu bantuan datang. Fucking sharks are eating the dead bodies. Marty yang tak tega melihat kondisi tangan Kyle pun akhirnya mencoba untuk menolong. Ternyata si Marty ini adalah mantan perawat prajurit perang Irak. That's it. First aid kit. Well, that's nice. Jadi bisa dibilang si Marty ini udah sering lah ya kan ngobatin berbagai macam luka, baik dalam, luar, ataupun modrik. Luka modrik. Oh, get us your tablet, man. Marty kemudian meminta 2 benda yang keras untuk jadi penopang tangan Kyle. Begitu Marty beraksi, si Kyle ini langsung teriak kesakitan. Tapi untungnya si Marty berhasil mengembalikan posisi tulang tangan si Kyle. I know. Sementara di luar, sebuah helikopter terbang di dekat lokasi jatuhnya pesawat untuk menyelamatkan para penumpang. Mereka diminta bergerak cepat karena ada putri gubernur yang jadi korban. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melihat tanda-tanda pesawat jatuh. No sign of anything. We received word that Governor Abramson's daughter. Seiring berjalannya waktu, Alpha dan yang lain mulai menyadari kalau ketinggian air bertambah. Lalu Alpha mengintip dari jendela. Ternyata posisi pesawat telah bergerak maju dan semakin miring mendekati palung laut. Naiknya air membuat udara di dalam jadi semakin terbatas. Sehingga Danilo pun membuka tabung oksigen untuk membantu pernapasan mereka semua. Brandon bought us some time. Tiba-tiba saja air kembali berubah menjadi warna merah. Dan mereka semua menyadari kalau hiu itu telah masuk ke dalam pesawat. Pergerakan random hiu tersebut menyebabkan getaran yang luar biasa di dalam pesawat. Lantas hal itu membuat Rosa sangat ketakutan. Alpha coba menenangkan dan meyakinkan kalau penyelamat akan segera datang. Namun helikopter belum juga menemukan puing-puing pesawat. Bahkan sang pilot mengatakan kalau bahan bakar helikopter mulai menipis. How long do you think we have? Alpha terus memperhatikan ketinggian air yang semakin bertambah naik. Ia memprediksi kalau waktu yang mereka punya hanya sekitar 3 atau 4 jam sebelum air mencapai bagian belakang pesawat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba air ngerembes dari atas dan mereka semua mulai ragu kalau pesawat bisa tahan sampai 3 jam ke depan.
I don't know. The seabed's not as solid as Brendan thought. We needed diversion. Secara mengejutkan, pesawat mulai meluncur ke bawah beberapa meter mendekati ujung jurang laut. Tapi untungnya pesawat masih tertahan oleh batu. Dengan posisi yang semakin dalam, maka secara otomatis permukaan air di dalam pesawat pun ikut naik lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Akhirnya Ava memutuskan untuk mengajak yang lainnya untuk berenang keluar dari pesawat, sebab mereka tak punya pilihan lain. Apabila mereka terus bertahan, besar kemungkinan mereka juga akan ikut terbawa ke dasar laut. Namun Kyle dan Jet tak berani jika harus berenang melewati hiu ganas. Satu-satunya cara yaitu mereka harus mengalihkan perhatian si hiu terlebih dahulu. Kemudian Rosa ingat kalau di sekolah ia pernah dapat pelajaran kalau hiu itu tak menyukai gelembung air. Sharks don't like bubbles. Puke green bag. Yeah, someone know. Kyle mengatakan kalau di bandara ia sempat melihat seorang penumpang membawa koper hijau berisi peralatan menyelam. Danilo memberitahu kalau semua barang penumpang ada di ruang bagasi. Ava pun berniat ingin mengambil peralatan selam tersebut untuk memudahkan mereka berenang ke permukaan. Namun Jet melarangnya karena ia ragu Ava bisa melakukannya. Mendengar itu, Ava akhirnya mengurungkan niatnya. Lalu ia masuk ke toilet untuk menangis. Even if we make it to the hull. Beberapa saat kemudian, air mengucur dengan deras menjebol atap pesawat. Ava segera menghampiri dan menenangkan Rosa yang sangat ketakutan. She always told me to believe in myself. Sementara itu, tim penyelamat akhirnya menemukan barang penumpang dan puing pesawat di perairan. Tetapi mereka hanya memiliki waktu sekitar 15 menit sebelum helikopter kehabisan bahan bakar. Tanpa basa-basi, kedua penyelam itu pun langsung terjun ke air untuk mencari badan pesawat. Tak butuh waktu lama, penyelam itu langsung cepat menemukan badan pesawat dan mendekatinya. Ava dan yang lain kegirangan mengetahui kedatangan tim penyelamat. Lalu mereka memberi isyarat dari jendela agar si penyelam ini engah kalau masih ada penumpang yang selamat. Salah satu penyelam berenang menuju lubang di pesawat. Sementara penyelam satunya menghampiri jendela untuk memberitahu kalau mereka semua akan segera diselamatkan. Namun secara mengejutkan, seekor hiu datang ke arah penyelam. Ava dan yang lain memberi kode kepada penyelam untuk segera pergi secepatnya. Tapi ketika penyelam itu berbalik badan, ia sama sekali tak menemukan apapun. Lalu tiba-tiba, ya, ia ditarik ke bawah oleh hiu tersebut. Ava dan yang lain teriak histeris ketika melihat sebuah kaki mengambang di depan jendela pesawat. Mereka pun menunggu penyelam satunya yang pasti sudah masuk melalui lubang di badan pesawat. Ava mengecek ke depan, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda kemunculan si penyelam. Mereka semua akhirnya berasumsi kalau penyelam tersebut juga tak selamat. Diver. If he's in the plane, he didn't make it. We're gonna have to find our own way out. Di luar, pilot helikopter memutuskan untuk pergi karena bahan bakarnya sudah hampir habis. Tapi setidaknya mereka sudah menemukan titik koordinat jatuhnya pesawat, sehingga mereka yakin kalau helikopter lainnya akan segera datang untuk membantu korban. Make sure the other helos get over here pronto. Sementara itu, Ava dan yang lain mulai melanjutkan rencananya untuk nekat berenang ke permukaan. Di sini Ava ingin mengambil tabung oksigen milik penyelam yang tadi ingin menyelamatkan mereka. Lalu Ava menyelam ke bawah air dan melihat bayangan hitam samar-samar. Ava pun memberitahu yang lainnya. Untuk memastikan, Jet mencoba mendekatinya dengan berjalan di atas kursi. Tapi sialnya, ia malah terpleset dan nyemplung ke dalam air. Ava yang khawatir pun segera menyelam untuk mencari Jet. Namun ia tak bisa melihat apapun. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Jet kembali muncul ke permukaan sambil tertawa. Merasa dikerjai, akhirnya Ava menjauh dari posisi Jet. Di saat itulah hiu tiba-tiba datang lalu mencaplok kaki si Jet. Semua berusaha menarik Jet agar ia tak terbawa ke dalam air. Untungnya mereka semua berhasil menyelamatkan Jet, tapi tidak dengan kakinya. Marty dengan cepat memberikan pertolongan pertama dengan mengikatkan sabuk pengaman untuk menghentikan pendarahan. Saat kondisi mulai tenang, Jet menyadari kalau kakinya mati rasa. Ketika melihat ke bawah, ia langsung menangis setelah mengetahui kakinya telah tiada. Ia menyesal dan kecewa karena cita-citanya sebagai pelari maraton seketika langsung sirna. Dengan keadaan Jet yang sudah tak memungkinkan, akhirnya Ava memberanikan diri untuk mencari peralatan menyelam yang ada di bagasi pesawat.
Danilo melihat kalau ruang bagasi sangat gelap dan sudah dipenuhi oleh air. Tetapi si Ava ini tetap nekat untuk menyelam dengan mengandalkan flare sebagai penerang. To the luggage hold is through here. Here's a flare. Saat di bawah, Ava terkejut karena ada gurita yang mendekatinya. Ketakutan itu membuat Ava tanpa sengaja memadamkan flare yang ia bawa. Hal tersebut membuat Danilo dan yang lain khawatir. Untungnya si Ava ini bisa kembali dengan selamat dan membawa koper berisi peralatan menyelam. Tapi jumlahnya hanya ada 4. There's only 4. Setelah itu mereka semua mendengar ada sesuatu yang menabrak pesawat dan bergegas memeriksa jendela. Mereka mengira kalau itu adalah tim penyelamat. Tapi ternyata itu adalah hiu yang menabrak badan pesawat. Setelah itu, Marty memeriksa keadaan Jet yang sudah sangat pucat. Ia tak merasakan nadi di tangan Jet. Lalu Marty memberitahu yang lain kalau Jet sudah meninggal. Ava yang tak percaya mencoba menolong, tapi usahanya itu sia-sia. Marty kemudian menarik Ava dan di saat itulah pesawat tiba-tiba meluncur turun ke bawah. But it worked on you. Kali ini bagian kokpit pesawat ikut pecah sehingga air yang masuk jadi lebih cepat dari perkiraan mereka. Tak ada pilihan lain, mau tak mau mereka semua harus cepat keluar dari pesawat sebelum terjun ke palung laut. Mereka berencana menggunakan tabung oksigen kecil dari masker darurat untuk membuat gelembung agar hiu teralihkan. Deal with the sharks. We still have to swim. We have to get out of here. We'll use bubbles like Rosa said. Ketika mereka semua sudah siap untuk mulai berenang, Kyle tiba-tiba menangis dan ketakutan. Ya, dia memiliki trauma yang mendalam, sebab saat masih kecil ia pernah tenggelam. Ava coba memotivasi Kyle dengan membandingkan dirinya dengan Rosa yang memiliki keberanian. Setelah itu, ia setuju untuk mencoba berenang menyelamatkan diri. Ava pun mengumpulkan semua masker oksigen yang ia temukan. The more bubbles we have, the more chance we have of fending off the sharks. Bagian atap pesawat mulai retak setelah didobrak oleh hiu. Karena baju selam yang mereka temukan hanya ada 4, akhirnya Marty mengajukan diri untuk tidak memakainya. Ia tak yakin bisa bergerak cepat sebab usianya yang sudah tua dan kekuatannya juga berkurang. Lalu ia menitip pesan kepada Ava untuk terus menjaga Rosa. Not for me, Ava. Things to do with animals. Setelah itu mereka mulai menyelam sambil memperhatikan kemiringan jurang dari jendela. Di sini, Ava meminta Rosa menarik tali masker oksigen untuk menghasilkan gelembung ketika hiu mulai terlihat. Tak lama kemudian, pesawat kembali meluncur ke bawah dan menyebabkan bagian kokpit terbelah hingga masuk ke jurang. Mereka benar-benar dikejar waktu jika ingin selamat. Ketika mereka sampai di lubang pesawat, tiba-tiba hiu datang dan mencoba menyerang mereka. Dengan cepat, Rosa segera membuka masker oksigen dan berhasil membuat hiu ketakutan karena banyaknya gelembung di dalam pesawat. Setelah dirasa aman, Kyle dan Danilo mulai maju ke depan untuk menyusul Ava dan Rosa. Sementara itu, Marty meratapi nasibnya di ruang belakang sambil menunggu air masuk, sehingga ia akan kembali bertemu dengan suaminya. Di saat yang bersamaan, Kyle yang panik memilih untuk berenang kembali ke belakang. Lalu Danilo mencoba menjemputnya, tapi tiba-tiba seekor hiu keluar dari ruang bagasi dan menyerang Kyle secara ugal-ugalan. Danilo yang ketakutan segera menyusul Rosa dan Ava yang berhasil menemukan tabung oksigen milik penyelam. Setelah itu, Danilo membawa tabung oksigen tersebut di badannya, dan Ava memintanya untuk segera pergi melalui lubang besar di bagian samping pesawat. Danilo dan Rosa pun akhirnya berhasil keluar dari pesawat. Tetapi ketika Ava ingin menyusulnya, secara mengejutkan hiu lainnya datang dan menghalangi jalan Ava. Lalu Ava yang panik seketika membeku dan hal itu ternyata membuat si hiu tak menyadari keberadaan Ava. Hiu itu berenang menuju belakang pesawat tanpa melukai Ava sedikit pun. Hanya saja tamparan ekor hiu itu membuat masker oksigen Ava terlepas. Saat hendak keluar melalui lubang, Ava kembali dikejutkan dengan kedatangan hiu yang jumlahnya semakin banyak. Akhirnya ia memilih untuk berenang ke depan melawan arus air yang sangat deras sebab pesawat tersebut mulai meluncur ke bawah dengan cepat. Tekanan air itu membuat Ava sama sekali tak bergerak meski dirinya sudah berenang sekuat tenaga. Untungnya ia tetap memegang kursi yang memudahkannya untuk maju ke depan.
Akhirnya Ava berhasil keluar melalui bagian depan tepat sebelum pesawat jatuh ke dalam jurang. Sekarang ia hanya tinggal berenang menuju ke permukaan. Tapi dirinya malah pingsan karena kehabisan napas dan tenaga. Tubuh Ava pun terdorong ke atas berkat pelampung yang ia gunakan. Saat sampai di permukaan, Ava akhirnya sadar lalu ia berteriak memanggil Rosa dan Danilo. Tapi ia sama sekali tak melihat keduanya. Hanya boneka Rosa lah yang berhasil ia temukan. Tak lama kemudian helikopter dan tim penyelamat pun datang lalu melemparkan tali untuk menarik Ava. Setibanya di helikopter, Ava melihat ada Danilo dan Rosa yang ternyata telah diselamatkan terlebih dahulu. Rosa bertanya tentang keadaan neneknya. Ava yang tak tega pun meminta maaf sebab ia gagal membawa nenek Marty naik ke atas. Lalu Rosa memilih untuk melempar boneka kesayangannya ke dalam air sebagai ucapan selamat tinggal kepada kakek dan neneknya. Wanted Mr. Tibbs with him if he was in trouble. Look after Rosa. Ya, akhirnya hanya mereka bertiga lah yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film No Way Up yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Akhir kata, gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.